Haleluya. Saudara yang kekasih dalam nama Yesus, pada malam Natal ini, biarlah kita tidak hanya memperingati, tetapi pada malam Natal ini, kita mengalami berkat Natal. Biarlah tidak seorang pun yang pulang tanpa berkat Natal pada malam ini. Dengarkanlah berita Natal ini. Yesus mengasihi saudara. Sepanjang saudara membuka hati saudara kepada Tuhan Yesus, maka jamahan Tuhan bisa menjamah saudara dimanapun saudara berada. Apakah saudara berada di depan, di belakang, ataupun di luar sana karena tidak muat tempat ini, Tuhan tidak akan melalui saudara sepanjang saudara membuka hati kepada firman Tuhan ini. Dan saya percaya penuh mujizat masih berlangsung. Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Sama sebagaimana saudara lihat dalam fragmen tadi. Semua yang datang kepada Tuhan Yesus tidak pernah ditolak oleh Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan Tuhan, yang kerasukan dibebaskan Tuhan, yang lemah dikuatkan Tuhan. Tiap-tiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya tidak mungkin sama lagi. Perubahan ajaib terjadi. Dan pada malam ini Yesus yang kita peringati itu adalah Tuhan Yesus yang hidup, adalah Tuhan Yesus yang tidak berubah, adalah Tuhan Yesus yang mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita. Amin saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, anak-anak muda yang sangat bersemangat, yang tahu bersorak buat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara menang. Amin. Puji Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Luar biasa Tuhan Yesus. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, Yesus cinta kepada para remaja-remaja, Yesus cinta kepada para muda-mudi. Dan Tuhan Yesus mempunyai rencana yang sangat indah dalam hidup saudara sekalian. Amin. Biarlah semua para remaja, semua para muda-mudi sampai kepada rencana Tuhan yang indah ini. Amin. Tuhan Yesus tidak mengendaki seorang pun di antara saudara gagal. Kegagalan bukan daripada Tuhan. Tuhan tidak mengendaki anak-anaknya atau orang yang bersandar kepadanya, yang percaya kepadanya, menjadi orang gagal di dunia ini. Tidak. Bahkan Tuhan mengendaki semuanya kita ini menjadi orang yang berhasil di dunia ini, dan berhasil pula mencapai hidup yang kekal, berhasil sampai kepada panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Itu maksud Tuhan. Hanya setan yang mengendaki kita ini gagal, dan setan memakai segala cara supaya maksud Tuhan yang begitu baik, yang begitu indah, mulia, suci, agung, dan penuh dengan berkat itu jangan sampai kepada pemuda-pemudi yang begini banyak. Tetapi saya mau mengatakan pada saudara, isilah hati saudara dengan firman Tuhan. Isi hati saudara dengan firman Tuhan. Saudara dengarkan pada malam ini. Kemudian saudara setia kebaktian minggu dan senantiasa penuh dengan firman Tuhan, maka segala rencana setan, rencana daripada musuh kita itu akan dihancurkan oleh kuasa firman Tuhan. Amin. Jadilah anak-anak muda yang memiliki firman Tuhan, yang pada zaman sekarang ini sudah sangat langka di dunia ini. Jadilah anak-anak muda yang mengucapkan firman Tuhan. Jadilah anak-anak muda yang bersaksi mengenai kasih Tuhan. Segala macam cerita boleh diceritakan oleh anak-anak muda dunia ini. Hanya satu yang tidak bisa dia ceritakan, yaitu berita-berita tentang Yesus. Tapi saya percaya sekitar 2.000 orang lebih di sini berkumpul. Sudah malam ini, lalu akan jatuh cinta kepada Tuhan Yesus. Maka mulai saat itu, saudara tidak akan bisa berhenti lagi menceritakan tentang Yesus kepada siapa saja saudara temui dalam hidup saudara. Amin. Tidak ada suatu kuasa neraka apapun, kuasa iblis manapun tidak bisa menahan anak muda yang begini bersemangat, yang penuh dengan firman Tuhan, penuh dengan Roh Kudus. Saudara, anak-anak muda para remaja akan menggoncang medan Sumatera Utara ini buat Yesus. Amin. Saya mau mengatakan kepada saudara, Yesus bangga melihat saudara.
Amin. Saya juga bangga melihat saudara. Amin. Saya sendiri ingat waktu saya berumur 23 tahun, saya terjun dalam ladang Tuhan. Saudara, saya tidak khawatir akan masa depan saya. Sendiri ke desa-desa. Walau orang tua saya melarang saya waktu itu. Karena saya di tingkat terakhir di Fakultas Teknik USU. Dia kepingin sekali saya menjadi insinyur. Sebenarnya tidak salah menjadi insinyur. Tidak salah menjadi dokter. Tidak salah menjadi sarjana. Tidak salah. Amin. Bahkan Tuhan memberikan istri kepada saya, seorang dokter spesialis anak, yang juga sangat menjadi penolong kepada saya dan penolong bagi pekerjaan Tuhan ini. Namun pada waktu itu saya begitu berapi-api buat Tuhan. Jika segala sesuatu yang lain, saya berani mengatakannya sama sebagaimana dikatakan Paulus. Segala sesuatu yang lain sebagai sampah-sampah bagiku. Karena keuntungan, karena berkat yang luar biasa, karena panggilan yang begitu indah yang terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, dalam Alkitab banyak anak-anak muda yang dipakai Tuhan. Bahkan dari kecilnya dia kenal firman Tuhan. Dia hidup dalam firman Tuhan. Dia tidak tahu dosa. Dia tidak menyentuh dosa. Para anak muda remaja sekalian, janganlah saudara-saudara merasa rugi kalau tidak pernah masuk ke disko. Jangan merasa rugi kalau tidak tahu apa itu pub. Jangan merasa rugi. Saya sendiri umur 50 tahun lebih, saya belum tahu apa itu semua. Amin saudara. Dan saya nggak kepingin tahu. Saya kepingin tahu rahasia Tuhan. Amin. Saya kepingin urapan Tuhan. Amin. Rahasia-rahasia sorga. Haleluya. Haleluya. Di antara anak muda itu kita melihat Yusuf dalam perjanjian lama, yang dari kecil setia, yang dari kecil beribadah kepada Tuhan, hormat kepada orang tuanya, dan dia diberkati Tuhan. Walaupun setan mau menjerumuskan dia kepada dosa, tetapi firman Tuhan yang ditabur oleh bapaknya, firman Tuhan yang didengarnya sejak kecil, itu menjadi benteng yang teguh kepada Yusuf. Sehingga pada waktu istri Potifar membujuk dia, merayu-rayu dia, menggoda dia, dengan tegas Yusuf berkata, tidak, 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 tidak. Amin. Demikian hendaknya pemuda-pemudi sekarang. Pemuda-pemudi yang tegas berkata tidak kepada dosa. No. Amin. Tuhan memberkati saudara. Dan Tuhan mengangkat Yusuf dari tawanan menjadi Perdana Menteri. Orang yang berhasil. Mengapa? Firman Tuhan berkata, karena Yusuf disertai Tuhan. Firman Tuhan berkata kepada semua muda-mudi pada hari ini, aku tidak pernah membiarkan kamu, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Adakah saudara bersuka cita? Kalau begitu, apakah saudara masih khawatir lagi menghadapi hidup ini? Yesus beserta saudara. Amin. Haleluya. Yang belum merasa pasti pada malam ini, pastikan saudara beserta dengan Yesus. Yesus datang bukan supaya saudara sekedar ke gereja, seperti ada fragmen tadi, ke gereja juga tapi tidak mengenal Yesus, tidak mengerti keselamatan, tidak mengerti lahir baru, tidak tahu kalau mati kemana. Saudara, Yesus mati di kayu salib bukan untuk membangun gereja yang lemah, bukan untuk membangun orang-orang muda yang ikut-ikut kepada dunia ini, tetapi Yesus mati di kayu salib membangun satu bangsa pilihan Tuhan, anak-anak terang Tuhan, anggota tubuh Kristus yang berkuasa, yang mengalahkan dunia ini, mengalahkan setan, mengalahkan dosa. Amin. Haleluya. Untuk itu Yesus mencurahkan darahnya, bukan supaya sekedar bergelar Kristen lalu hidup sama dengan hidup orang dunia ini, terikut-ikut kepada dosa. Orang dunia berbuat dosa, kita berbuat dosa. Orang dunia mabuk, kita ikut-ikutan mabuk. Orang dunia berbuat kenajisan, kita ikut berbuat najis. Percabulan, kecemaran, penyembahan berhala, ikut-ikut. Bukan untuk itu, bukan begitu maksud Tuhan. Tapi pada akhir zaman ini, Tuhan menyucikan gerejanya. Tuhan mempersiapkan pengantinnya, yaitu gereja yang kudus, yang suci, yang tidak bercacat, yang tidak bercelah, yang berani. Amin. Haleluya. Nah, itu maksud Tuhan pada saudara. Lihat Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ditawan kepada kerajaan kafir. Di kerajaan kafir, saudaraku, banyak perkara-perkara amoral
yang dilazimkan di situ. Tetapi apakah kata Daniel? Daniel menetapkan hatinya. Daniel menetapkan hatinya untuk tidak menajiskan dirinya, tidak menajiskan dirinya, tidak mau berbuat dosa. Dia mau menyenangkan Tuhan, dia mau menyenangkan Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Amin. Lalu kepada keempat orang muda itu Allah memberikan tubuh yang sehat, kekuatan, kepintaran, hikmat, kebijaksanaan yang 10 kali lebih cerdas daripada semua pemuda-pemuda lain yang hidup duniawi. Sebenarnya hidup anak-anak terang, hikmat anak-anak Tuhan, hikmat anak-anak terang yang berjalan pada jalan Tuhan jauh lebih tinggi daripada hikmat orang dunia ini. Amin. Haleluya. Setia mengikut Tuhan, jangan mau tertipu. Setan selalu berkata dosa itu enak, dosa itu enak, dosa itu enak. Maksudnya apa? Supaya kita jatuh kepada dosa, supaya hilang persekutuan dengan Tuhan. Dan kalau sudah hilang persekutuan dengan Tuhan, seberapakah kekuatan manusia ini? Dia akan ikat manusia ini, ikat mudah-mudi menjadi hamba dosa. Hamba dosa, hidupnya sangat menyedihkan. Saudara, masa depan yang suram. Saudara, gagal, hancur hidup ini dalam setan. Tidak ada setan yang mengasihi manusia. Firman Tuhan berkata, ada setan datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Itu betul. Malam ini hancurkan pekerjaan setan. Hancurkan setan yang membuat diri saudara angkuh. Hancurkan setan yang membuat diri saudara mementingkan diri sendiri. Mulai biarkan kasih mengalir. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan, ciptaan Tuhan, Allah yang penuh kasih, seharusnya memiliki kasih, mengasihi Tuhan, mengasihi sama manusia. Itulah kehendak Tuhan. Tapi setan sudah merusaknya. Tetapi malam ini kembalilah kepada Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Amin. Ini malam Natal. Mana yang sudah membebaskan saudara? Dari manakah saudara? Apakah saudara sebagai anak yang hilang, yang telah hancur oleh dosa, rusak oleh dosa? Malam ini tangan Bapa, tangan Yesus terbuka bagi saudara. Saya katakan kepada saudara, bukan kebetulan saudara berada pada tempat ini. Dosa yang merapat mas sekalipun akan disucikan olehnya dan mulai hidup baru. Berapa lama lagi saudara mau hidup dalam dosa? Berapa lama lagi hai muda-mudi mau memuaskan kehendak daging dan hawa nafsu, mabuk-mabuk dan segala perkara-perkara yang tidak layak, perkara-perkara jelek lainnya? Berapa lama lagi? Inilah saatnya bertobat. Ini akhir zaman. Saya katakan kepada saudara, dunia ini pun sudah tua, dunia pun sudah capek. Orang dunia pun beberapa hari yang lewat mengatakan dalam koran bahwa dunia ini mendekati kiamat. Firman Tuhan lebih jelas mengatakan, kejahatan akan bertambah-tambah, pengajaran sesat akan bertambah-tambah. Mereka akan merupakan dirinya sebagai orang yang beribadah, tapi menolak kuasa ibadah itu. Akan bertambah banyak orang mengatakan dirinya orang beragama, tapi sama sekali tidak punya kuasa untuk menolak dosa, untuk mengubahkan dirinya. Tidak bisa. Jangankan mengubahkan orang lain, dirinya sendiri tidak berubah. Jika oleh dosa, kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kelemahan, penyakit mengikat mereka, bagaimana mereka bisa menolong orang lain? Saudara, itu terjadi. Merupakan diri sebagai orang beribadah, tapi tidak ada kuasa. Ke gereja, punya kedudukan, berebut kedudukan lagi di gereja, tetapi tidak ada kuasa. No power, no anointing. Tuhan tidak menghendaki demikian. Kamu akan beroleh kuasa. Tuhan berkata, kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Beroleh kuasa. Tuhan menghendaki gerejanya berkuasa. Amin. Tuhan menghendaki gerejanya mengalahkan dunia. Amin. Tuhan menghendaki anak-anaknya mengalahkan dosa. Amin. Gereja adalah terang dunia ini. Amin. Saudaraku, gereja yang mempengaruhi dunia, bukan dunia yang mempengaruhi gereja. Kita mengubah dunia. Amin. Kita mengubah dunia. Amin. Kita merusakkan pekerjaan setan. Amin. Nah, anak muda Daniel, saudaraku, mengubahkan kerajaan Nebukadnezar, kerajaan dunia waktu itu. Dia harus dipakai. Demikian Sadrah, Meshach, Abednego berdiri pada jalan Tuhan. Demikian saudaraku, Daud cinta Yesus. Di padang-padang Efrata di Bethlehem dia memuji Tuhan. Tuhan itulah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan Tuhan mengangkat dia dari gembala menjadi raja Israel.
raja yang terbesar. Daud ini mengikut Yesus. Mari ikut Yesus sungguh-sungguh, saudaraku. Dengan apakah orang muda menjaga jalannya suci dan tidak berdosa? Kalau dia diisi dengan firman Tuhan. Amin. Mengapa orang tua kadang-kadang banyak kali kecewa? Anak dikirim dari kampung, masuk belajar, kirim ke Jakarta, kirim ke Bandung, gagal. Mengapa? Semuanya diberikan kepada anak itu, uang diberikan, nasihat tua-tua, petua-petua diberikan. Waktu mau berangkat didoakan. Lebih daripada itu dipanggil dukun, diberikan pegangan supaya jangan terganggu apapun. Semua diberikan, pakaian diberikan. Hanya satu yang tidak diberikan, firman Tuhan tidak diberikan, Yesus tidak diberikan. Apa jadi kepada anak itu? Anak itu menjadi anak muda yang kosong daripada firman Tuhan, yang dengan mudah dipukul setan, ditipu setan, gagal. Beberapa telah saya layani, beberapa terganggu jiwanya, datang dengan orang tuanya ke rumah, sega-sega dikirim ke Bandung, pulang sudah teleng-teleng, sudah bodoh-bodoh. Kenapa? Sudah kena ganja. Ada yang sudah nggak bisa bicara lagi, diam, depresi, tertekan. Mengapa? Kosong daripada firman Tuhan. Malam ini miliki Yesus dalam hati saudara, amin. Saya mau mengatakan pada saudara, pada malam ini Yesus mengetuk pintu hati saudara. Inilah makna Natal. Kalau Yohanes 3:16 berkata, karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betul. Ini yang kita peringati. Bagaimana jalannya beroleh hidup yang kekal? Pada malam ini Yesus mengetuk pintu hati saudara. Dengarlah. Barang siapa yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya dan tinggal dalamnya. Ia dengan aku makan dengan dia, aku berkata-kata dengan dia. Firman Tuhan berkata demikian. Ada persekutuan dengan Yesus. Inilah keselamatan. Ada persekutuan dengan Yesus. Inilah keselamatan. Saudara boleh berdoa, dan Tuhan sudah mendengarkan doa saudara. Doa saudara tidak melayang-layang lagi. Saudara tahu Tuhan mendengarkan doa saudara. Dia dekat dengan saudara. Tiap kali saudara berlutut, Yesus ada di situ. Saudara berlutut berdoa kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu datang padamu. Yesus hadir. Saudara merasakan kehadirannya. Bahkan sekarang saya merasakan kehadiran Roh Kudus di sini, kehadiran Tuhan Yesus di sini. Saudara, maka malam ini akan terjadi mujizat Tuhan tengah-tengah kita. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tahukah saudara bahwa saya Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus dari rahim ibunya? Yohanes Pembaptis penuh dengan kuasa dari rahim ibunya. Dan pada waktu dalam kandungan dia kenal Yesus yang juga dalam kandungan. Luar biasa. Dan apa yang terjadi waktu Yohanes Pembaptis memulai pelayanannya? Seluruh Yerusalem, Judea, sepanjang sungai Yordan, seluruh orang Samaria datang ke sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis orang yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka mengaku dosanya. Yohanes Pembaptis tidak punya jas seperti jas saya. Tidak punya pakaian yang mewah mahal. Hanya bulu unta. Makanannya tidak makanan mewah. Makanannya belalang dan madu hutan. Saudara. Tetapi dia penuh dengan Roh Kudus. Dia tinggal di padang belantara. Dia tetap bersekutu dengan Tuhan. Waktu dia mulai membuka mulutnya, bertobatlah kamu, karena kerajaan sorga sudah datang, sudah dekat. Ribuan orang datang untuk dibaptiskan, untuk bertobat, tanpa satu mujizat pun, tanpa satu kesembuhan pun. Luar biasa urapi. Roh Kudus yang sama masih aktif sekarang ini, amin. Roh Kudus yang sama menanti hati, menanti penyerahan diri yang sepenuh dari muda-mudi untuk dipakai Tuhan. Saudara mau dipakai apa? Bukan berarti kalau dipakai Tuhan gak boleh jadi businessman. Bukan kalau dipakai Tuhan gak boleh jadi sarjana. Bukan kalau dipakai Tuhan gak boleh jadi pegawai negeri. Silakan. Tuhan akan memberkati saudara sebagai pegawai, bahkan tidak sebagai ekor, sebagai kepala. Sebagai kepala, amin.
Firman Tuhan Ulangan 28 berkata, kamu tidak akan menjadi ekor, kamu menjadi kepala. Segala berkat ini akan datang kepadamu kalau kau mematuhi aku. Tuhan berkata, keberkatan kau di kota, keberkatan kau di ladang, keberkatan buah kandunganmu. Oh, tadi Frahmin bicara mengenai jodoh. Tahukah saudara bahwa jodoh dari Tuhan? Amin. Yang perlu bagi saudara bukan mencari jodoh. Yang perlu bagi saudara bukan mencari jodoh. Yang perlu bagi saudara bukan mencari jodoh. Yang perlu bagi saudara, siapkan diri saudara di dalam Tuhan untuk sampai kepada panggilan Tuhan. Jodoh urusan Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik. Banyak orang minta jodoh, dia belum siap. Jodoh yang bagaimana dia dapat? Pilihannya sendiri. Tuhan memberikan jodoh yang terbaik bagi saya karena saya melaksanakan pekerjaan Tuhan, karena saya setelah aku mempersiapkan diri saya. Dan saya membuangkan semua yang tidak berkenan dalam hidup saya, hingga saya dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan. Kemudian Tuhan memberikan penolong. Tuhan memberikan penolong. Siapkan diri saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka sekaliannya akan ditambahkan padamu. Jangan terbalik. Banyak yang mencari sekaliannya lebih dahulu, kerajaan Allah di belakangnya. Sekalian jadi ditambahkan padamu, Tuhan berkata. Nah, saudara, biarlah saudara, karena saudara tidak kebetulan berhimpun pada malam ini, saudaralah tiang-tiang gereja pada masa yang akan datang. Amin.